Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenalkan, saya Sri Mutiara dari program studi akuntansi S1 kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai tugas 4, yaitu teori perilaku produsen, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, sebagai penilaian tengah semester. Teori perilaku produsen, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, soal pertama yaitu apa saja tujuan manusia melakukan kegiatan produksi? Adapun tujuan manusia melakukan kegiatan produksi, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang keenam, memproduksi barang-barang ekspor berarti meningkatkan sumber devisa negara. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu 3 cara yang dapat dilakukan agar produksi dapat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, yaitu efisien dan ekonomis. Artinya, produksi dilakukan dengan memaksimalkan serta memanfaatkan sumber daya dengan baik. Kemudian, yang kedua, yaitu dengan mementingkan alam. Artinya, setiap proses produksi harus melihat dampak yang ditimbulkan bagi alam. Produsen harus melihat perspektif yang akan terjadi dan melakukan produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu menjaga keamanan sumber daya manusia dalam produksi. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu bisnis atau perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan antara normalisasi dan diversifikasi? Pertama, normalisasi. Normalisasi yaitu suatu perluasan produksi dengan cara menambah keberagaman dari suatu jenis produksi. Contohnya, suatu pabrik yang pada awalnya menjual teh dalam bentuk gelas, lambat laun perusahaan itu membuat dalam bentuk botol, kemudian beralih menjadi kaleng, dan kemudian bisa saja memproduksi dalam bentuk galon. Selanjutnya yang kedua yaitu diversifikasi. Diversifikasi yaitu suatu perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi. Contohnya yaitu pabrik yang pada awalnya hanya memproduksi pensil, kemudian memproduksi buku gambar, penggaris, penghapus, dan mungkin saja alat-alat belajar lainnya. Pertanyaan yang keempat yaitu pengertian produksi dan contohnya. Baik. Produksi adalah usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Adapun contoh dari proses produksi, yang pertama, kayu yang kemudian diolah menjadi tisu. Yang kedua, yaitu gandum yang kemudian diolah menjadi tepung. Kemudian tepung diolah menjadi roti. Contoh yang ketiga yaitu
kapas yang kemudian diolah menjadi benang dan diproses lagi menjadi pakaian. Itu adalah contoh-contoh proses produksi yang bisa saya berikan. Kemudian kita beralih pada soal kasus. Kasus yang pertama, apa penyebab terjadinya gagal panen? Penyebab terjadinya gagal panen yang bisa saya simpulkan dari melihat perspektif dari petani-petani yang ada di sekitar sini. Yang pertama yaitu akibat serangan hama dan penyakit, kemudian kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam, cuaca ekstrim yang sering berubah-ubah, pemilihan benih yang salah, kemudian kurangnya perawatan terhadap tanaman. Kasus yang kedua, yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat supaya tidak terjadi gagal panen. Yang dapat kita lakukan yaitu pemanfaatan sumber air, kemudian mitigasi kekeringan dengan alsintan atau alat mesin pertanian, kemudian koordinasi dan pengawalan air. Koordinasi dan pengawalan air ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tani atau badan-badan tani yang ada di desa ataupun di pertanian lainnya. Kemudian memberikan perlindungan kepada petani dengan asuransi. Perlindungan asuransi ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjamin petani jika terjadi gagal panen, sehingga petani tidak terlalu kecewa dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian kita berlanjut kepada kasus yang ketiga, yaitu betulkah negara kita sanggup tanpa mengimpor hasil pertanian? Penyetopan impor secara total sangat mustahil dilakukan. Dalam konteks era globalisasi informasi, perlu ada pemikiran realistis yang mampu memahami bahwa pemerintahan manapun tidak akan bisa menghentikan kerjasama dengan negara lain. Sampai saat ini masih ada bahan pangan yang masih harus diimpor karena komoditasnya tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, seperti kedelai, gandum, dan bahan bakar minyak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam presentasi kali ini. Maaf jika terjadi kesalahan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.